Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Salawat salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, sebelumnya yang terhormat Ibu Nelitawati SPD MPD PhD, yang terhormat Bapak Singgi Ginanjar MPD, serta kawan-kawan semua yang saya banggakan. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8. Saya sendiri Novania Trinita NIM 22002039 sebagai moderator. Dan teman saya Natasha NIM 22002038 sebagai pembaca materi yang pertama. Dinda Hidayah NIM 22002012 dan Divya Putri NIM 22002013 sebagai pembaca materi selanjutnya. Baiklah, langsung saja ke pembaca materi yang pertama, yaitu kepada Natasha. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Natasha dengan NIM 22002038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung dua arah atau timbal balik antara dua orang atau lebih, yang dimana percakapan tersebut dilakukan secara tatap muka dan bisa juga melalui sebuah media. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang klasifikasi komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu reaksi intim. Reaksi intim merupakan komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan yang lainnya yang sudah mempunyai hubungan yang dekat. Misalnya pasangan yang sudah menikah, anggota keluarga, dan orang-orang yang memiliki ikatan emosional yang dekat. Yang kedua yaitu percakapan sosial. Percakapan sosial, interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana dengan sedikit berbicara. Percakapan biasanya tidak begitu terlibat secara mendalam. Percakapan ini meliputi percakapan tentang perhatian mengenai sesuatu. Misalnya, dua orang atau lebih bersama-sama dan berbicara tentang perhatian, minat di luar organisasi seperti family, sport, dan isu politik. Yang ketiga yaitu interogasi atau pemeriksaan. Adalah interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari orang lain. Yang terakhir yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya-jawab. Salah seorang mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi dan yang lainnya mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan jawaban yang dikehendaki sampai tujuan wawancara tercapai. Misalnya, seorang dosen penasehat akademik mewawancarai mahasiswa yang dibimbingnya untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh mengenai mahasiswa tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Divya Putri. Kepada Divya Putri dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Divya Putri dengan NIM 22002013. Di sini saya akan membacakan poin ketiganya, yaitu kebutuhan komunikasi interpersonal dalam organisasi. Yang pertama yaitu kasih sayang. Kebutuhan ini untuk mempertimbangkan apakah diri kita disukai atau disayangi oleh orang lain. Contohnya, dalam organisasi atau dalam sebuah kelas kelihatan bahwa seseorang disukai oleh tiap orang. Yang kedua yaitu kontrol. Kontrol akan timbul karena rasa tanggung jawab dari kepemimpinan. Hampir semua kita mempunyai beberapa kebutuhan mengontrol orang lain atau lingkungan di sekeliling kita. Tetapi kekuatan kebutuhan ini dan cara menyatakannya berbeda-beda. Yang ketiga yaitu diikutsertakan. Kebutuhan diikutsertakan merupakan kebutuhan merasa berarti atau diperhitungkan keberadaannya di tengah-tengah orang lain.
Orang-orang yang tidak berhasil memenuhi kebutuhan ini dinamakan kurang sosial. Perkenalkan, nama saya Dinda Hidayah, NIM 22002012. Di sini saya akan membacakan poin keempat, yaitu aksioma komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi tidak dapat dielakkan. Komunikasi sebagai sesuatu yang disengaja, bertujuan dan dimotivasi secara sadar. Tetapi, dalam keadaan lain, kita berkomunikasi meskipun kita tidak mengiranya atau bahkan tidak menginginkan. Contohnya, seorang siswa duduk di belakang dengan muka yang tidak ada ekspresi atau barangkali mungkin sedang menatap ke muka kelas. Yang kedua, komunikasi meliputi proses penyesuaian komunikasi, mungkin hanya terjadi pada kelompok-kelompok yang saling memberi sistem tanda yang sama. Contohnya, bila orang asing yang berbahasa Inggris datang dan berkomunikasi dengan bangsa kita yang tidak mengerti bahasa Inggris, tentu tidak akan terjadi komunikasi verbal. Yang ketiga, komunikasi mempunyai isi dan dimensi. Hubungan komunikasi ini menunjukkan kepada kita dunia nyata, yaitu sesuatu yang di luar diri si pembicara dan pendengar, akan tetapi dalam waktu yang sama komunikasi juga menunjukkan hubungan di antara kedua belah pihak. Misalnya, seorang guru mungkin berkata kepada seorang siswa, "Temui saya setelah jam pembelajaran ini." Yang keempat, mendorong terjadinya kesamaan simetri atau perbedaan komplementer pola-pola perilaku dan hubungan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi menjadi dasar untuk menggambarkan kesamaan atau perbedaan itu. 5. Serangkaian peristiwa yang kontinu, komunikasi sebagai sebab atau stimulus, yang lainnya sebagai efek atau tanggapan. Jeda atau potongan komunikasi ini amat tergantung pada perspektif yang dimiliki pihak-pihak yang berkomunikasi. Baiklah, hanya itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.